Gaya belajarnya generasi Z gimana? Ini dia, menyukai format audiovisual. Jadi jangan heran mereka belajarnya tentu pakai gadget. Ya, baca Quran aja pakai gadget. Ya. Kemudian bergantung pada teknologi dan mudah memahami contoh yang konkret, kritis saat mengemukakan pendapat, mampu belajar dengan baik dari guru atau tutor yang memposisikan diri sebagai sahabat, dan gemar berinovasi. Ini gaya belajarnya generasi Z. Artinya kalau para bunda yang punya anak generasi Z, ya bolak-balik buka gadget aja, bikin tugas pasti deh, ya buka media sosial, ya buka sesuatu yang dia ingin cari dengan mudahnya. Ya inilah gaya belajarnya. Kalau kita zaman saya dulu generasi X, ya mungkin generasi Y masih juga ya separuh-separuh ya. Kalau mau bikin sesuatu ke perpustakaan, cari buku atau ke toko buku gitu. Wah kalau sekarang wah enak aja kita searching aja ya di Google ya. Nah inilah gaya belajar generasi Z ya. Kalau saya terpaksa separuh-separuh, masih suka cari buku, tapi ya itu tadi karena pandemi nggak boleh jalan-jalan ke toko buku, ya sudah akhirnya juga kayak generasi Z cara belajarnya. Ya. Sekarang Alpha yang 2011 ini sampai 2025 nantinya, generasi Alpha merupakan generasi terkini dan termuda yang ada di bumi. Insya Allah, iya tentu ya, karena sampai 2025 nanti. Kemudian mereka merupakan anak dari millennials. Ya, yang menjadi generasi pertama abad 21 ini, ya. Dan diperkirakan sekitar 2,5 juta generasi Alpha lahir di dunia setiap minggunya dan akan mencapai total 2 miliar orang pada tahun 2025. Ya, jadi 2025 itu ada 2 miliar generasi Alpha sudah, ya. Generasi ini juga diprediksi akan memiliki usia hidup paling lama dan tingkat kesejahteraan paling tinggi dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya. Udah paling asik dia, paling sejahtera dia. Ya, dan mungkin generasi Alpha ini gadgetnya nggak kebablasan dibanding generasi Z. Kan orang tua yang generasi milenial sudah mulai bisa kurang lebih ya bagaimana membalancing, karena mencari tahu bagaimana membalancing. Karena kalau kebablasan kayak generasi Z itu, ya bablas dia punya gadget, ya. Nah, kemudian ya. Istilah generasi Alpha pertama kali digaungkan oleh Mark McCrindle, seorang peneliti dan konsultan di bidang sosial dan demografi yang berkebangsaan Australia. Ini bukunya nih, ABC ya of XYZ ya. Nah, ya ini ia mempopulerkan label generasi Alpha tahun 2009 melalui buku ini ya. Kemudian sejak saat itu istilah generasi Alpha menjadi populer di dunia. Nah, ini sejarahnya nih. Ya. Nanti setelah Alpha, setelah tahun 2025, 2026 sampai seterusnya, ini masih banyak nih bunda, ayah bunda, ini nama ini. Ya ini adalah alfabet Yunani. Jadi Alpha nanti ada generasi Beta, Gamma, Delta, Epsilon dan sebagainya. Ini masih banyak stoknya, tenang aja. Ya. Baik, nah ini lucu nih generasi Alpha ya. Salah satu ciri khas generasi ini adalah mereka terlahir sebagai digital native, yaitu melek digital sejak usia yang sangat dini. Ya, makanya disebut digital native. Dia lahir kanan kirinya udah gadget. Ya, ini kita ya harap maklum ya. Bahkan ibunya waktu hamilkan anak ini sudah pegang gadget. Makanya perilaku ibu udah kerekam di otak anak-anak pada saat dia di dalam rahim ibu. Gitu. Jadi nggak heran kalau ibu yang hamil pegang gadgetnya setiap hari, ya sudah itu kerekam di otak anak. Ya, rekam. Oke. Okay? Mereka yang masih balita saja sudah sangat akrab dengan layar smartphone, ya. Bahkan belum lagi berapa bulan ini udah mulai lihat ya gadget seperti ini ya. Namun mulailah juga ibu-ibu yang anaknya Alpha berusaha juga untuk membalancing anak-anak ini dengan permainan non-gadget. Makanya buat ibu-ibu agar anak-anaknya nggak main gadget, harus stimulasi dengan permainan non-gadget ini. Ya, karena menurut ya Ikatan Dokter Anak di Amerika, sebisanya ya sangat ideal kalau anak-anak dari 0 hari sampai 2 tahun tidak dikasih gadget. Itu kalau mau anaknya nanti jadi pintar dan cerdas, ya 0 sampai 2 tahun. Harus kasih permainan-permainan yang non digital, ya. Kalau kayak gini nih kan ini belum 2 tahun, baru 1 tahun ini sudah dikasih kayak gini, ya ini hati-hati nanti sambungan neuron otaknya tidak spesial atau tidak banyak sehingga nanti anak-anak jadinya ya apa-apa lihat gadget aja, ya. Akibat internet ya menjadi kebutuhan hidup pada generasi Alpha, maka kemudian terbentuklah karakteristik lain dari generasi ini seperti ya lebih cerdas dan lebih kritis. Jadi generasi bawah ini, Alpha itu lebih cerdas dan lebih kritis, otaknya lebih pintar, ya lebih cerdas.
Ya. Banyaknya informasi yang diterima membuat anak menjadi lebih kritis. Jadi anak kita tuh lebih pintar, cucu kita ya, barangkali ada yang punya cucu ya, dia yang alfa itu lebih pintar, lebih kritis. Ya. Mereka tidak akan mudah menerima penjelasan yang diberikan orang tua bila tidak disertai fakta dan penjelasan yang baik. Dia tolak itu, karena dia bisa cari informasi sendiri. Ya, ini otaknya anak-anak generasi ini memang neuronnya itu, sel otaknya itu ya lebih canggih. Itu memang ditemukan seperti itu. Kemudian dua, menyukai hal yang serba instan. Anak-anak generasi alfa itu maunya instan. Karena dimanjakan oleh berbagai teknologi, generasi alfa juga cenderung menyukai hal-hal yang instan dan tidak merepotkan. Ya, mereka juga cenderung terobsesi dengan teknologi sehingga tidak ingin tertinggal dari kemajuan yang terjadi. Kadang anak masih muda ya minta gadgetnya diganti, padahal ibunya masih pakai yang Nokia lama. Ya ini ya anak-anak memang ya namanya juga era ya generasi. Tapi ya itu tadi kesepian dan antisosial nih generasi alfa ini ya. Namun jangan salah ya, mereka ya bermain juga di gadget ini dengan berinteraksi sosial ya. Interaksi yang begitu tinggi dengan gadget mereka membuat generasi alfa ini mengalami kesulitan ketika berinteraksi sosial di dunia nyata. Tapi interaksi sosial di dunia maya itu mereka jago banget ya. Akibatnya mereka akan lebih nyaman sendiri dengan berbagai perangkat teknologi yang mereka miliki. Dan itu bukan anak ayah bunda saja, itu hampir seluruh dunia. Termasuk anak-anak saya juga. Ya, dia kalau interaksi di dunia maya, itu banyak banget temannya seluruh dunia kali. Tapi tetap kita ya bagaimana caranya untuk ya berinteraksi dengan keluarga, dengan orang paling minimal orang di rumah lah. Ya. Kemudian ada anak tunggal, fenomena anak tunggal. Jadi diprediksi generasi alfa terlahir sebagai anak tunggal atau hanya 2 anak, dikarenakan orang tua mereka, para milenial ini cenderung memiliki keturunan yang tidak banyak dan lebih berfokus pada karir. Ya, makanya anaknya nggak mau banyak-banyak gitu. Saya anaknya 5 karena saya bukan milenial, masih generasi X. Jadi senang banget anak banyak, ya Masya Allah. Sekarang bagaimana tips mendidiknya? Tips mendidik generasi milenial, Gen Z dan Alpha, ya. Nah, inilah anak kami, tapi ini sudah lebih besar lagi, ya. Ini masih mungil-mungil ya. Jadi saya orang yang realistis dan saya mempunyai anak yang menyukai media. Saya juga tahu saya harus membantu mereka, gitu ya. Jadi akan terus ada dan anak-anak akan tetap menggunakan teknologi untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan di masa tumbuh kembangnya, yaitu membentuk jati diri dan berusaha memperluas batas-batas kemampuan mereka. Saya nggak bisa menentang era. Kalau saya menentang era nanti ya kelelep nanti kita. Ya. Karena medianya akan terus ada dan terus berkembang. Yang penting saya ya prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip akhlak, ya, prinsip-prinsip kesantunan itu yang kita tanamkan pada mereka. Ya, tentu dengan cara ya milenial mengajarkan anak ya tentang sirah Nabi gitu ya. Kalau dulu waktu untung masih kecil-kecil mereka masih dapat itu. Kita bacakan buku ya. Sekarang mereka lebih senang lihat di gadget, lihat video, lihat film langsung ya, atau baca bukunya atau baca buku ceritanya lewat e-book ya. Itu gaya mereka, tapi nggak apa-apa juga kan. Kita memasukkan informasi bagaimana ya kehidupan para nabi, para rasul, khususnya Muhammad Rasulullah SAW. Ya. Kemudian supaya kreatif anak-anak. Kreatif itu apa sih? Kemampuan dalam menciptakan hal-hal baru atau cara-cara baru yang berbeda dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya, itu kreatif. Ya. Dan kalau kita mau anak juga aktif, aktif itu adalah istilah umum yang merujuk kepada sesuatu yang sedang dan dapat bergerak, bekerja atau menjalankan fungsinya. Ya. Atau dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan, imajinasi, dan berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Karena orang tua ada yang selalu mintanya ini, kreatif, aktif, inovatif. Tapi kalau kita nggak ngerti apa istilah itu, nanti nggak ngerti harus gimana caranya. Ya. Jadi ini ya, kreatif, aktif, inovatif. Ya. Kalau kita mau mengajarkan anak-anak kita, mendampingi dan mencintai mereka, sadarilah bahwa ya setiap perkembangan zaman itu ada aja pro kontranya, ada saja ya. Ini komputer ya, zaman komputer besar kayak gini lama-lama makin mungil ya. Alhamdulillah nih. Ya. Bahkan dulu era alfabet, kalau kita mundur sebelum Masehi ya, sebelum ada peradaban, era alfabet itu ditemukan ABCDE itu ya. Saat alfabet ditemukan beberapa ribu tahun yang lalu,
Para filsuf berspekulasi bahwa komunikasi dengan cara baru ini akan berpengaruh negatif terhadap daya ingat manusia. Jadi orang tua zaman dulu tuh, para filsuf tuh marah ditemukan alfabet. Ya, manusia beralih dari budaya lisan ke tulisan. Karena dulu orang dulu itu kalau ketemu orang pasti ngomong. Tapi sejak ditemukan alfabet, ya huruf-huruf ini yang dirangkai menjadi kata, yang dirangkai menjadi kalimat, orang-orang lebih sering tunduk ke bawah, membaca tulisan. Tapi belum di kertas loh, masih di batu. Jadi kalau ketemu orang, lihat kepalanya lihat batu. Gitu. Saya kira sama kan dengan sekarang juga ya. Kalau kita ketemu orang-orang tuh pada tunduk itu lihat gadgetnya. Yang beda adalah apa? Medianya saja. Sekarang gadget, dulu batu itu. Dan itu pun jadi bertengkar itu. Artinya ya generasi tua itu ya marah sama penemu alfabet ini. Ya. Ini dia nih. Ini namanya Plato ya. Apa dia bilang? Karena penemuan Anda ini atau tulisan ini akan menciptakan lupa di jiwa para pelajar. Sebab mereka tidak akan menggunakan ingatan mereka akan mempercayai huruf-huruf yang ditulis di luar dan tidak mengingat sendiri. Itu kata Plato. Ya, kalau pernah belajar sejarah ya ada Plato ya. Ini di abad keempat sebelum Masehi. Jadi Plato tuh zaman dulu kalau dia belajar dia nginget-nginget itu. Dia harus inget gitu. Istilahnya hafal mati gitu. Ya. Nah, tapi setelah dituliskan tulisan, mereka apa-apa ditulis. Plato marah sama yang menemukan tulisan ini. Tapi apa yang terjadi? Setelah Plato belajar huruf dan belajar kata dan merangkai kalimat, akhirnya Plato kerjanya nulis terus. Semua pikiran dia tulis, semua apa yang terjadi ditulis. Makanya dengan tulisan Plato ini kita masih bisa dapat tulisan dia di abad keempat sebelum Masehi dalam sebuah buku ya Phaedrus atau namanya Myth and Philosophy in Plato's Phaedrus. Ya. Bayangin tuh, coba kalau nggak ada tulisan, bagaimana kita bisa tahu apa yang dipikirkan Plato saat itu, apa yang diharapkan saat itu gitu. Untung ada tulisan gitu. Tapi dulu tulisan aja itu ditentang habis. Ya. Artinya apa? Artinya di setiap generasi itu pro dan kontra itu ada. Ya. Ini huruf loh, cuman huruf doang. Ya. Nah ini dia nih, zaman dulu batu ditulis kayak gini. Dan semua anak muda menikmati batu yang ditulis kayak gini. Ya. Karena teknologinya baru ini. Ya. Nikmat banget. Ada orang tuanya lewat, dia nggak angkat kepalanya, itu dilihat batu itu. Yang bahayanya apa kalau orang tuanya marah kalau pada saat zaman batu itu? Lempar batu. Lempar batu, tarik batunya, lempar ke anaknya. Ya, nah ini. Tapi bayangkan dulu juga anak-anak semua tunduk. Yang beda kan medianya, ya. Dan pada saat sudah mulai kertas ditemukan, lebih kutu buku lagi, lebih tunduk lagi karena kertas sudah lebih ringan kan. Dulu seandainya mau baca sebuah cerita itu mungkin butuh 10 batu dibawa, ditenteng berat banget. Tapi waktu ditemukan kertas sudah lebih ringan, udah lebih tambah lagi ya, luar biasa. Bahkan zaman dulu itu setiap tulisan-tulisan ini teknologi nih, dianggap teknologi. Tulis sambung, tulis miring. Saya juga masih sempat dapat suruh nulis-nulis kayak gini ya, susahnya minta ampun. Anak sekarang suruh tulis gini nggak bisa nih Bun. Ya nggak bisa, mereka lebih senang diketik aja gitu ya. Tapi inilah teknologi. Ah ini zaman baby boomer ya, teknologi informasi hanya lewat telepon begini nih udah canggih. Masih dapat saya waktu kecil di rumah nenek saya nih engkol kayak gini, televisi sebesar ini, komputer sebesar ini ya Allah. Ya. Nah kemudian, mulai saya lahir ini ya sudah mulai ada telepon warna-warni. Ya, tahun 73 ya, ini waktu tahun 73 ini kurang lebih SD kalinya ya. Sudah ada Martin Cooper, ya seorang karyawan di Motorola, dia menciptakan tentang telepon genggam. Tapi 73 belum masuk di Indonesia. Indonesia tuh baru masuk tahun 80-an. Orang tua, siapapun yang punya orang tua yang punya telepon genggam ini, gaya banget zaman dulu mah. Dan mahal. Ya. Kemudian komputer IBM kayak gini, udah canggih banget. Pakai disket, ini lagi kita nostalgia ya dulu ya Bun. Udah canggih banget. Alhamdulillah saya juga, ya.
Dulu nih kan kita umur-umur siapa yang sama sama saya nih, ini pakai punya begini aja udah keren banget. Ya, belum berwarna tulisannya masih hijau aja semuanya. Ya, zaman dulu televisi, ingat nggak televisi kalau goyang-goyang kalau rusak dipukul. Betul malah jadi betul. Televisi, komputer goyang-goyang dipukul. Orang tua kita yang suruh. Nah itu goyang-goyang itu gambarnya Anita Rahman. Nah, dipukul, pak. Jadi zaman dulu itu teknologi sama pendidikan parenting sama. Zaman dulu orang tua masih pukul anaknya jadi juga anaknya jadi dokter, jadi isi. Sama teknologinya, goyang-goyang rusak dipukul jadi. Tapi sekarang nggak bisa, teknologi dipukul kayak gini nggak bisa. Termasuk ya generasinya, generasi alfa dipukul, rusak malah. Dulu kita dipukul jadi orang, kalau ini nggak boleh. Ya. Dan ini Atari ya, permainan tahun 1977, ya Allah, keren banget punya permainan kayak gini ya Allah. Ya. Kemudian wah ini kalau ini masih seneng banget, ada congklak, ada bekel, ada catur, karambol, monopoli. Ini juga satu masa ini kita sangat gandrung dengan permainan ini. Ini pun orang tua marahin kita, ya kan? Tetap aja ibu-ibu marahin mau pakai gadget kah atau nggak gadget ya, mama emang tukang marah itu. Ya, kita main bekel dimarahin, main congklak dimarahin juga. Kenapa dimarahinnya? Karena sampai maghrib atau lewat sholat maghrib. Nah itu yang dimarahin ya. Jadi ibu-ibu marahin anak itu mau generasi apapun ada. Kenapa? Karena kita nggak ingat waktu. Namanya juga anak-anak gitu. Ya, nah ini jadi harus paham juga nih. Tapi saya senang sekali kalau ada orang tua menyiapkan juga permainan seperti ini di rumah untuk membalancing anak-anak main gadget gitu. Saya pernah punya karambol nih waktu anak-anak masih kecil main kayak gini sampai rusak, belum sempat beli lagi nih. Tapi gembira banget anak-anak kalau waktu kita ya udah zaman gadget nih, tapi di rumah ada karambol kita main ini, aduh gembira banget. Itu lupa loh, gadgetnya lupa. Ya. Oke, jadi kalau ibu-ibu mau anaknya tidak main gadget terus harus punya beginian di rumah. Ya. Wah ini generasi Y, ya Allah pakai pager udah keren banget, ya Allah communicator, HP, keren banget ya. Udah ini juga kita ini aja udah dimarahin juga sama orang tua kita nih karena dikit-dikit di pager, ya. Oh ini mainan ini nih Game Watch tahun 80-an, saya ingat nih waktu SMP main kayak gini, ini pun dimarahin. Ya main lagi yang pakai arcade Donkey Kong, itu pun dimarahin, apapun dimarahin. Tapi memang karena kita suka lupa waktu. Ya, karena orang tua itu yang dia marah pada kita adalah lupa waktu. Sama anak yang gadget sekarang juga karena dia kebablasan waktunya. Jadi itu sebetulnya yang kita marah. Dan satu lagi kalau sekarang adalah kita harus perhatikan, selain perhatikan durasi waktu, perhatikan konten permainan anak. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Dulu juga kalau Popeye gini kan ya Allah ini aman aja nih, gurita gini kan aman. Donkey Kong apalagi aman banget, cuman di King Kong yang kita mainin. Kalau sekarang hati-hati dia men-searching permainan-permainan yang untuk dewasa masih bisa ya. Oke, nah ini zaman dulu nih yang jadul, ini modern. Dulu waktu SMP SMA kalau ekskulnya ngetik keren banget, ngetik 10 jari. Sekarang mana ada ini lagi kayak gini ya. Nah, inilah perubahan era ini yang membuat ya teknologi berbeda ini yang membuat cara sudut pandang, cara berpikir kita yang nanti berbeda ya. Bayangkan ini, dan sekarang cepet banget perubahannya. Kadang-kadang kita nggak bisa ngikutin lagi. Yang penting kita tahu bahwa oh ya memang setiap perubahan zaman ada saja pro kontra ya itu. Nah sekarang orang tua juga harus menelaah ya perilakunya dalam bergadget. Kadang-kadang orang tua juga sih ngasih lihat dia main gadget ya sama anaknya gitu kan, atau lagi hamil juga tetap main gadget ya, sama aja nanti kan terekam di anak-anak ya. Dan di otak manusia itu ada istilahnya neuron cermin. Ya, para ilmuwan ingin menguraikan kaitan antara otak dan perilaku fisik. Maka mereka mencari sel-sel dalam otak. Mereka menemukan sejenis neuron dalam otak yang secara teoritis dapat dikatakan sebagai penyebab utama mengapa seseorang bisa belajar dengan mengamati orang lain. Ya, mereka menyebut jenis sel ini disebut mirror neuron atau neuron cermin. Ya. Neuron cermin terdapat kurang lebih 30% di otak manusia.
Jadi kalau anak-anak kita sangka dia masih kecil, nggak ngerti apa-apa, dia lihat ibunya main gadget, lihat bapaknya main gadget, lihat bapak ibunya nggak ngomong-ngomong masing-masing di gadget, itu terekam itu. Dan bisa jadi dia akan melakukan seperti itu juga. Ini ada di otak manusia, bahkan juga otak hewan mamalia, ya. Ini otak manusia, ada otak besar, ada otak kecil, terus terbagi dua, belahan kanan dan belahan kiri, ya. Ini yang bagian hidung di sini, ya. Di dalamnya itu ada neuron seperti ini, nah atau sel otak jumlahnya 100 miliar. Nah, 30% dari 100 miliar ini dia bisa ya merekam apa yang dilakukan lingkungannya. Atau disebut neuron cermin. Ya. Nah, kemudian nanti neuron itu akan berkoneksi ya, dia akan tersambung-sambung. Nah, jadi sejak bayi neuron cermin sudah aktif. Percermin pada contoh di depannya. Nah, kalau begini terus orang tuanya ya terekam di dalam otak bayi, ya terus nanti pas dia agak besar dia juga begini, ya kita gimana dong? Berarti kan kita punya kontribusi terhadap ini, ya, neuron cermin. Nah, ini bahkan hewan golongan mamalia juga, ya, itu punya neuron cermin itu. Makanya sering simpanse ini kalau di kebun binatang itu dia suka perhatiin orang gitu. Ada orang laki-laki perempuan jalan gandengan, mungkin suami istri, cuman kan simpanse nggak tahu deh suami istri apa nggak dia liatin. Lama-lama dia juga gandengan sesama simpanse gitu. Karena di simpanse juga, di mamalia juga ada neuron cermin. Ya, jadi ini luar biasa nih, apalagi di manusia ya, Masya Allah. Jadi ini kalau kita lihat ini neuron ini kan ada nih di otak kita, ya. Dan sekitar 30% itu dia membuat atau merekam atau melihat ya atau bercermin pada seorang atau lingkungan di depannya. Ada di mana neuron cermin ini Bu Aisyah? Di dalam sini nih, di lobus frontalis. Ya. Dan kemudian nanti kalau sudah terekam ya, terekam di sini itu akan jalan ke sistem saraf. Maka anak ini akan berperilaku seperti apa yang dia rekam. Inilah makanya contoh teladan pada orang tua dalam kita mendidik itu penting sekali. Kalau teman-teman ayah bunda bilang ya, nah ayo nak sekarang gadgetnya simpen dulu ya, ya udah betul-betul disimpan sama-sama. Ayo kita makan, gadget simpen dulu ya, betul-betul simpen. Karena anak juga kan misalnya ini anak nih, ya udah besar misalnya ya, kita bilang nah gadgetnya simpen dulu ya, itu pesannya jalan ya, gadgetnya simpan dulu, gadgetnya simpan dulu, gadgetnya simpan. Tapi kalau mata dia lihat bapaknya masih pegang gadget atau ibunya masih pegang gadget, maka pesan yang di telinganya itu nanti kalah dengan pesan yang dilihat dari matanya. Apalagi ada anak yang sistem saraf matanya lebih peka. Itu lebih kenceng gitu. Ya, ada anak karena telinganya lebih peka, ibunya suruh sholat, ya, tapi dia lihat ibunya masih pegang gadget, dia nggak pengaruh karena dia sistem saraf telinganya lebih peka. Tapi ada anak yang sistem saraf mata lebih peka. Ibunya suruh, tapi matanya melihat tidak ada contoh, dia nggak mau melakukannya. Itu akan jalan di badan ini lewat sistem saraf. Karena sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Ya, dia bawa pesan apa saja, ya. Oke. Ini kayak kabel listrik. Ya, ini sistem saraf ini panjang-panjang, ini persis kabel listrik. Ya, dia bawa pesan, makanya jalan di sini. Itulah kita harus hati-hati tuh. Kita ajarkan anak apa yang dia dengar, apa yang dilihat itu harus satu, ya selaras. Ya. Dan apa yang dia rekam gitu. Makanya kalau misalnya kita merasanya anak saya ini susah banget ya ninggalin HP atau gadget, nah itulah ciri khas dari generasi Alpha atau generasi Z, apalagi yang masih muda, yang 9 tahunan ke atas sampai 17 tahun ya. Kenapa begitu? Ya itu tadi, coba ingat waktu kita hamil, kita pegang gadgetnya gitu. Alhamdulillah kalau jarang banget pegang gadget, malah pegangnya Quran. Kalau pegangnya Quran, Masya Allah, apa yang dilafazkan oleh ibu itu jalan di sistem saraf, masuk itu pesannya ke rahim dan di situ ada janin, itu terekam. Ya. Bu Aisyah, saya juga baca Quran tapi pakai di gadget. Ya sudah, daripada kan ada juga yang begitu kan, karena memang era gadget. Ya, banyak anak milenial itu lebih senang baca Qurannya di gadget. Kenapa? Gampang di searchingnya satu, kedua bisa berwarna, ya, ketiga bisa ada suaranya langsung, ya, keempat kadang-kadang kalau taruhnya sembarangan, ya nggak merasa bersalah. Kalau mushaf yang
Asli kan kita taruh sembarangan bisa kita ya rasa sangat bersalah itu. Tapi kenapa banyak anak milenial atau generasi Z senang ngajinya lewat gadget? Nah, itulah banyak pertimbangannya seperti tadi yang saya bilang. Jadi apa yang dia dengar pesannya jalan, apa yang dilihat pesannya jalan, apa yang diucapkan pesannya jalan. Itulah sampaikan hal yang baik-baik, ya. Kemudian biarkan dia matanya melihat hal yang baik-baik dan ucapkan juga hal yang baik-baik untuk diri kita. Ya Allah, anakku memang generasi yang orang bilang sekarang, ya Allah, kita kayak ngomong sama Allah ya, generasi alfa, ya, lahir sana sininya udah digital ya Allah. Makanya saya memaklumi kenapa dia pada senang main gadget. Makanya ya Allah, saya memaklumi dia main gadget ya Allah. Coba kita ngomong gitu aja sama diri kita. Sehingga apa? Sehingga kita nanti jauh lebih bijaksana. Ya. Kapan kita selalu ngeluh, keluhan itu jalan di sistem saraf dan itu merusak pikiran kita dan merusak juga perilaku kita nanti. Kita jengkel terus lihat anak ini pegang gadget ya, kita jengkel terus. Cuman jengkel doang, nggak bisa juga ngapa-ngapain sama anak. Maka jengkel itu jalan, jengkel. Ya, anak nggak apa-apa, orang anak cuman lihat buka gadget ya, ibunya belum cek juga udah keburu jengkel, udah marah duluan, udah sakit duluan ibunya nanti. Ayah bundanya udah sakit duluan. Padahal anak buka gadget ternyata dia ya membuka sirah nabawi. Masa dimarahin? Orang sekarang generasinya gadget, dia buka dari situ. Matanya gimana Bu Aisyah matanya? Ya memang ini masalah mata ini dari dulu juga kita marah-marah, dimarahin. Saya juga dulu dimarahin, nggak pegang gadget, baca buku juga dimarahin sama ibu saya. Jangan terlalu sering baca buku, nanti sakit matanya. Dari dulu tuh orang tua selalu marahin. Ya. Baca buku sambil tiduran itu pun udah dimarahin dulu. Itu jangan hati-hati baca buku nanti cepat buta itu. Sekarang juga begitu, ya. Tapi ketahuilah ayah bunda, ya, sistem saraf manusia ini Allah buat sedemikian rupa karena Allah Maha tahu terhadap apa zaman berikut ini, ya. Dia lebih kuat. Mata anak saya lebih kuat melihat gadget lebih lama dibanding saya. Karena saya mata produk tahun 68. Mereka mata produk tahun yang paling bungsu 2005. Itu beda banget produk 2005 sama yang 68. Jauh itu. Ya makanya kalau kita pakai cara mata kita membandingkan dengan anak-anak itu memang nggak sama. Ya, mata saya itu ya cocoknya lihat komputer yang zaman dulu, yang IBM tadi. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi, manusia bikin apa. Allah juga sudah siapkan ya perangkat tubuh manusia ini dengan ya kuat menghadapi ya zaman itu. Yang diminta adalah kita ya dilarang untuk ya meledek mereka, menghina mereka ya atau meremehkan mereka, itu yang mereka nggak suka. Ya, atau kita yang bilang nanti sakit. Nah itu kan dia dengar nanti sakit, akhirnya sakit betulan itu anak. Ya. Nanti mata kamu, semuanya kita omongin, itu dia dengar loh. Makanya kenapa sih kita nggak doa? Insya Allah ya nak, matamu kuat, matamu tetap segar, kamu harus ya buka gadget terus-terusan ini. Mana sekolah dari pagi sampai malam, kadang-kadang sekolah itu karena ada ekskul. Terus kalau kita ketakutan terus nanti ya anak nggak apa-apa, kita yang apa-apa nanti. Makanya kita doa aja, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, berikan kekuatan di matanya anakku ya Allah. Karena ekskul juga kalau nggak diikutin ntar ya dikurangi nilainya juga. Belum lagi ekskul yang anak SMA, yang kakak kelasnya masih juga pelonco adeknya. Habis maghrib pun masih suruh buka gadget. Ada yang begitu. Nah kalau kita tidak izinkan kan kasihan anak kita. Ya, makanya kita doakan saja, ya Allah, ya angkat sedihnya anakku, angkat capeknya anakku, ya Allah, beri kekuatan matanya, telinganya, sarafnya semua ya Rob. Itu jauh lebih bijaksana dan itu jauh menyenangkan dan akhirnya anak pun senang karena ibunya doain terus. Ya, nah, kira-kira seperti ini.